Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami bertiga adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual tentang coaching untuk supervisi akademik ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri ya. Nama saya Huzainah SPD, berasal dari SMP 6 Merangin, dan sebelah kanan saya perkenalkan, nama saya Aprina Sophia dari SDN 02 Bangkok. Sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Ragil Triminapa SPDGR dari SMP Negeri 13 Merangin. Ya, dan tidak kalah pentingnya, saya juga akan memperkenalkan diri. Ibu fasilitator kami selama ini yang sudah membimbing kami adalah Ibu Teti Febriani SPD MPD, dan Bapak pengajar praktik kami adalah Bapak Dian Andriadi SPT MM. Demikian kami ucapkan terima kasih. Salam guru baik dan guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ajarkan kami yang tak kami mengerti. Engkau bimbing kami dengan sepenuh hati. Kau terus bersabar dengan tingkah laku kami. Atas semua jasamu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ragil. Waalaikumsalam Bu Huzainab. Ya, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabar Bu Zainab? Sama ya, Ibu juga baik. Anak-anak di kelas bagaimana Pak? Alhamdulillah pada baik-baik semua di kelas. Baik ya Pak Ragil ya. Sebelum kita mulai kegiatan supervisi, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan terkait penilaian pada saat coaching nantinya. Ya. Nah, tentunya penilaian itu harus berdasarkan rubrik penilaian Pak ya yang sudah Ibu buat. Di antara yang akan menjadi penilaian Ibu nantinya adalah ya, apakah proses coaching yang Bapak lakukan nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana nantinya Bapak pada saat coaching memberikan pertanyaan-pertanyaan, apakah berbobot atau bagaimana gitu ya. Nah, yang ketiga, bagaimana reaksi dari coachingnya ketika terlaksananya proses coaching itu. Ya, apa respon dari coachingnya bagaimana gitu ya Pak ya. Oke. Kemudian jangan lupa juga Pak, disesuaikan nanti ya dalam proses coaching itu ada prinsip-prinsip coachingnya ya, yang harus kita pahami sebelum itu ya Pak ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama yang akan Ibu ajukan, Bapak selaku coach nantinya ya menginginkan saya membantu Bapak itu untuk mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ini saya coba jawab ya Bu ya. Kompetensi yang ingin dibantu untuk dikembangkan adalah present atau kehadiran ya Bu ya. Kedua, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, saya catat ya Pak ya. Ya. Kemudian bagian mana nantinya ketika coaching yang Bapak inginkan untuk saya amati gitu? Bagian yang ingin diamati ya Bu ya, yaitu adalah tentang kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, itu kompetensinya Pak ya yang ingin diamati. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian Bapak nanti ya terhadap apa yang akan kita kembangkan? Ya, penilaian tersendiri dari Bapak gitu. Baik Bu. Penilaian saya itu adalah tentu kepada kompetensi yang akan dikembangkan. Terus berikutnya adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses coaching sehingga proses coaching dapat mengatasi kendala yang dihadapi coaching itu sendiri. Oke, berarti Bapak sudah memahami apa yang harus dipersiapkan pada saat coaching nanti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan para observasi ini Pak ya. Supaya nanti coachingnya berjalan dengan baik Pak ya. Ya Bu. Makasih ya Pak Ragil. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Ragil. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu ya. Iya. Apa yang akan kita bicarakan Bu pada hari ini?
Ini Pak, saya kan ada kendala, saya temukan dalam pembelajaran di kelas, Ya. khususnya itu tentang materi tata surya. Ya. Siapa tahu nanti dengan percakapan kita hari ini bisa mendapatkan ide-ide terkait praktik baik yang akan saya lakukan nanti. Ya. Jadi saat ini Ibu mau berbicara tentang kendala ya Bu ya, Iya. yang dihadapi dalam materi tata surya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, rencananya seperti itu Pak. Kalau menurut Ibu, Ya. ya, bagaimana agar proses pembelajaran ya tentang tata surya itu bisa ya Bu ya tersampaikan dengan baik dan pada siswa Bu? Kalau menurut saya itu agar siswa bisa memahami materi tentang tata surya itu, sepertinya saya harus menggunakan model pembelajaran yang berpihak kepada murid Pak. Maksudnya dalam hal ini Bu ya, anak itu berarti dilibatkan langsung Bu ya dalam proses pembelajaran tersebut. Iya Pak, karena mengingat materi tentang tata surya ini sangat kompleks, mulai dari planet-planetnya, matahari, komet, asteroid, bulan, dan banyak lagi yang lainnya Pak. Baik Bu, melihat dari apa yang Ibu sampaikan barusan, ya, seperti materi pembelajaran itu sangat kompleks ya Bu ya. Iya benar. Nah kalau menurut Ibu nih, kalau nilai tertinggi atau terbaik dari pemahaman tentang tata surya tadi itu adalah 10 dan sangat kurang itu adalah 1 ya Bu ya. Untuk siswa Ibu kira-kira berada di interval angka berapa Bu? Kalau saya lihat tuh kira-kira sebagian besar itu berada di nilai 5 Pak. Di angka berapa siswa Ibu bisa memahami sistem tata surya dengan baik? Insya Allah itu di angka 8 Pak. Bagi saya sudah angka yang baik untuk anak didik saya dalam memahami sistem tata surya, ya minimal mendekati angka 8 lah Pak. Ya, apa kira-kira yang bisa dilakukan sehingga siswa Ibu berada di nilai 8 atau mendekati angka 8 Bu ya? Artinya materi yang kompleks tadi ya dapat tersampaikan dengan baik dan efisien. Ya. Itu kalau menurut pendapat saya, agar anak itu lebih memahami tentang tentang materi tata surya itu, sebaiknya itu anak itu harus dilibatkan secara langsung Pak dalam proses pembelajarannya. Seperti yang Ibu sampaikan barusan ya Bu ya, Iya. pembelajaran yang berpusat atau berpihak pada siswa. Kalau begitu model pembelajaran apa yang sesuai menurut Ibu? Iya. Bagaimana kalau model pembelajaran itu bermain peran seperti role playing. Nanti dalam proses pembelajaran itu ada anak yang berperan sebagai matahari, terus planet-planet, satelit, bulan, dan asteroid. Kemudian mereka akan melakukan rotasi dan revolusi dalam sistem tata suryanya. Wah, luar biasa, bagus sekali Bu ya. Iya. Dengan begitu ya Bu ya, anak langsung dilibatkan ya Bu ya dalam pembelajaran dan secara tidak langsung ya. Mereka akan lebih memahami materi tersebut ya dengan berperan sebagai benda-benda langit tadi ya Bu ya. Nah untuk mempraktikkan pembelajaran tersebut nih Bu, ya apa yang perlu Ibu persiapkan? Menurut saya itu yang pertama saya akan merancang dulu Pak langkah-langkah kegiatan pembelajarannya. Kemudian menentukan sumber pembelajarannya dan media apa yang akan saya gunakan nanti. Tentu yang berkaitan dengan materi tersebut. Kalau tadi model pembelajaran itu adalah role playing, ya. Lalu sumber dan media yang akan Ibu gunakan kira-kira seperti apa? Untuk sumber pembelajaran anak dapat mengambil dari buku paket, dari Google Internet, atau bisa juga dari YouTube tentang video pembelajaran. Sedangkan medianya itu saya akan menggunakan gambar Pak, gambar sistem tata surya. Itu yang akan saya gunakan. Adakah seseorang yang bisa membantu Ibu Bu? Sekiranya nanti ya
ibu menemukan kendala dalam menyusun ya rancangan pembelajaran tersebut, agar rancangan pembelajaran yang ibu susun ya sesuai dengan kriteria yang diharapkan atau diinginkan. Ada Pak, saya nanti akan coba mendiskusikannya dengan guru senior di sekolah saya. Ada juga untuk ibu. Iya. Oh, kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bu? Ibu bisa menyusun rancangan pembelajaran ini Bu? Ya, kalau bisa secepatnya Pak. Iya. Ya mungkin dalam waktu dekat ini. Ya. Kira-kira ada tidak ya Bu ya yang bisa membantu Ibu ya untuk mengingatkan kapan rancangan ini akan Ibu laksanakan atau susun? Oh iya. Baik Pak, nanti saya akan coba mendiskusikannya Pak dengan guru yang sesama pengampu pembelajaran IPA di sekolah saya nanti. Baik Bu, jadi sekarang sudah mulai kelihatan titik permasalahannya atau yang dihadapi ya. Iya. Lalu apa yang bisa Ibu rangkum dari kegiatan hari ini? Baiklah. Yang bisa saya rangkum itu nampaknya saya juga sudah menemukan solusi pemecahan dari kendala yang saya hadapi. Anak yang susah memahami materi tentang tata surya karena materinya itu memang sangat kompleks. Ya Bu, jadi solusi membuat rancangan pembelajaran model role playing. Iya, rencananya itu Pak yang akan saya gunakan. Ya, oke Bu. Kita sudah di sesi akhir nih, Ya. Gimana perasaan Ibu Rina saat ini? Ya. Alhamdulillah saya sudah merasa senang Pak. Semoga solusi yang kita bicarakan tadi itu benar-benar dapat menjadi jawaban dari kendala yang saya hadapi. Dan itu semoga segera terlaksana. Ya. Kira-kira kalau boleh tahu nih berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menyusun rancangan tersebut? Mungkin 1 minggu Pak. 1 minggu ya. Baik, kita akan bertemu dan saya akan mendengarkan cerita Ibu tentang keberhasilannya Ibu ya. Baik Pak, terima kasih Pak sudah saling berbagi untuk mencari solusi dari kendala yang sudah saya hadapi. Sama-sama Ibu, semoga sukses dan berhasil ya. Oh iya, terima kasih Pak Ragil. Ya. Assalamualaikum Pak Ragil. Waalaikumsalam Bu. Ceria wajahnya sekarang ya, Iya. sudah melaksanakan proses coaching. Iya, udah lega Bu pastinya Bu ya. Ya baik Pak Ragil ya, tadi kan Pak Ragil sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Rina ya. Jadi sebelum kita tutup Pak ya kegiatan supervisi kita, ada beberapa hal yang akan menjadi pertanyaan bagi saya sebagai observer ya. Yang pertama, bagaimana Bapak menilai diri sendiri performanya dalam kompetensi tadi? Baik Bu, ya, pertanyaan yang luar biasa Bu ya. Pada kegiatan tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan proses coaching dengan pendekatan alur tirta ya Bu ya. Antara lain itu adalah menemukan tujuan, mengidentifikasikan, merencanakan kegiatan aksi, dan bertanggung jawab atau tanggung jawab Bu ya. Sehingga dengan alur tersebut bisa menggali ya coach untuk menceritakan permasalahan dan dapat menemukan solusi yang akan dihadapi. Oke Pak Ragil ya. Menurut saya ya sebagai observer pada proses coaching tadi antara Pak Ragil dan Bu Rina itu sudah berjalan dengan baik. Selain itu saya lihat dalam proses coaching tadi sudah ada alur tirtanya sebagaimana yang sudah Pak Ragil sampaikan tadi ya. Betul. Sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Nah kemudian pada saat Pak Ragil menggalikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach juga nampaknya sudah membuat coach itu merespon, memberikan tanggapan yang bagus gitu Pak. Antusias sepertinya. Berarti ya kalau menurut saya pertanyaan Pak Ragil sudah termasuk pertanyaan yang berbobot ya, sehingga bisa memancing ya atau merespon kepada coach untuk menjawab secara detail.
secara terbuka, Iya. gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Nah kemudian solusi dari permasalahan yang dihadapi pun oleh coach tadi ya dapat terselesaikan Iya, Bu. kendala-kendala yang dihadapi. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir yang nampaknya Pak Ragil sebagai Iya. pertanyaan penutup ya. Iya, Bu, iya, Bu. Ini kompetensi apa lagi ya yang akan dikembangkan selain yang sudah dijelaskan Pak Ragil tadi Iya. pada Baik. proses tadi? Ya, baik Bu. Kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi ya Bu ya, itu adalah berusaha memahami langkah-langkah dalam alur tirta Bu. Ya, sehingga saya bisa melakukan proses coaching lebih baik lagi pastinya Bu. Oke. Ya, saya catat ya Pak ya. Iya. Demikian ya Pak Ragil ya, semoga kedepannya ya Iya. kita bisa menerapkan proses coaching ini dengan lebih baik lagi daripada hari ini ya. Walaupun memang hari ini sudah baik, tapi Iya. nanti kedepannya lebih baik lagi ya. Iya, Bu, ya. Nah, oke. Ya, makasih Bu ya atas kesempatan, waktu dan pemikiran yang diberikan kepada saya Bu ya. Sama-sama Pak Ragil, sukses ya. Iya. Lalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam.